Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Welcome to the second term training with me, Oki, Learning Tech of Self, and we're about to discuss about newscasting. And maybe I will discuss or explain about the thing that is quite practical, about the tips and tricks on how you probably will master, or maybe you're going to be, enhance your performance regarding the newscasting itself. Jadi judulnya adalah newscasting, writing and presenting tips and tricks gitu. So maybe sebelum kita lanjut ke yang emang jadi materi kita pada hari ini, mungkin kita awali dengan fundamentalnya dulu kali ya. Teman-teman udah tahu nggak newscasting itu apa? Apa itu? Masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Sama kayak presenter yang di TV-TV itu bukan nggak? Bener, tapi menurut kamu presenternya presenter acara apa kalau newscasting itu? Tentang berita, terus berita-berita yang gosip-gosip kayak gitu kan? Oh gitu, itu menurut kamu juga termasuk newscasting? Iya kan? Oke, menurut Anda yang begitu? Ya, newscasting itu adalah seni untuk menyampaikan suatu berita yang dibungkus rapih oleh seseorang, jadi membuat orang yang melihat itu tertarik dengan berita yang dibawakan atau terpersuasi oleh berita yang dibawakan atau teryakini oleh berita yang dibawakan, karena dalam newscasting itu udah beneran deliver di dalam seni bernewscasting itu. Seni menyampaikan berita, cakep. Oke, lanjut ke ini teman-teman cewek, mungkin dari Mbaknya dulu. Mbak itu yang main cover itu. Yang saya sih, Ya, menurut Mbak newscasting itu apa sih? kalau menurut saya ya sama kayak pakai baju hitam, seni dalam menyampaikan suatu berita. Ya mungkin di situ juga nggak cuma belajar gimana pokoknya yang ada di dalam penyampaian itu termasuk kayak intonasi gitu, bagaimana intonasi penyampaian, temponya juga kayak gimana ya. Ya, ada teknik-teknik yang perlu dilatih ya gitu. Oke, ini Mbak yang lagi ngapain dulu? Kurang lebih sama sih ya kan, sama yang kan udah banyak juga tadi pendapat dari teman-teman dan kakak semuanya. Mungkin mau nambahin dikit aja terkait acara-acara yang kakak tadi tanya acara-acara apa sih yang termasuk newscasting. Kalau menurut aku sendiri ya acara-acara yang terkait dengan berita, tapi nggak cuma berita, bisa juga yang itu loh, yang perkiraan cuaca gitu kan, atau live report yang terkait dengan berita-berita gitu. Oke, makasih guys atas responnya. Jadi ya bener ya, kalau emang kita garis tarik garis besarnya newscasting itu adalah tentang gimana seorang bisa menyampaikan suatu informasi ya, agar orang-orang yang diberi informasi tersebut itu dapat informasi secara rigid dan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan itu. Report on the case that happens outside this world. Gitu ya, hal ataupun segala macam itu. Cuma betul tadi yang disampaikan sama Mbak siapa Mbak? Mbak Ruth tadi ya, tentang teknik intonasi itu segala macam itu benar-benar perlu untuk diperhatikan ya, dalam menguasai mana nantinya kita bisa memberikan suatu performance lah ya untuk menyampaikan berita. Kalau misalnya teman-teman berminat dalam dunia newscasting ini dan pengen ikut lomba, nanti hal tersebut yang penting banget untuk terus dilatih kayak gitu. Nah, jadi di sini ada 5 hal yang bakal kita bahas. Ya, jadi yang pertama itu judulnya itu write for the ear, and then the second is avoid passive voice, ketiga tentang present tense, keempat action verbs and grammar, dan yang terakhir adalah careful with numbers gitu. Jadi lebih condong kepada tips aja gitu. Tips gimana teman-teman bisa kayak mengimprove lah hal-hal apa yang sebenarnya teman-teman tuh mungkin udah tahu ya tentang basic newscasting gitu. Kayak misalkan teman-teman sebenarnya newscasting sama aja ya dengan metode-metode communication lainnya kayak speech ataupun storytelling gitu. Ada openingnya, ada isinya atau kontennya, dan ditutup dengan penutupan gitu.
Nah cuma nanti ada beberapa hal yang emang membedakan newscasting dengan beberapa metode komunikasi lainnya gitu. Oke, siap. Oke, yang pertama. Sebelum kita masuk yang pertama, ini hal-hal penting ya atau essential thing yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan newscasting di berita ini, dan itu termasuknya adalah exercise kalian yang perlu kalian improve gitu. Yang pertama adalah what is the central message of your story. Jadi kayak poin utama yang kalian pengen kalian highlight untuk disampaikan ke orang, beritanya itu apa, tentang apa topiknya. Dan yang kedua adalah who is your audience gitu. Ini mungkin lebih condong ke beragam metode komunikasi lainnya, tapi tentu aja di newscasting ini juga penting gitu, dimana kita bisa mengerti audiens kita siapa dan kita yang menyampaikan tentang apa gitu, karena itu pengetahuan kita tentang audiens nanti akan mencerminkan gimana kita menyampaikan berita yang pengen kita sampaikan gitu. Apakah cenderung ke serius atau lebih ke hiburan, informatif, itu segala macam kayak gitu. Karena newscasting ya ini sebagai ingatan kalian gitu ya. Newscasting itu bukan suatu hal yang memang kaku banget, karena nanti kita juga akan menyesuaikan gimana jenis berita yang akan kita sampaikan ke orang-orang gitu. Nah yang pertama, write for the ear gitu ya. Jadi write for the ear ini adalah tentang metode penulisan kalian. Penulisan di mana yang nantinya kalian gunakan bisa benar-benar diucapkan secara lantang dan tidak ambigu gitu. Jadi kata-katanya itu harus kata-kata yang kalau bisa nggak bikin mulut kalian belibet atau gimana gitu. Harus kalian ya kalau bisa ya, membuat kata-kata yang kalian tulis itu yang mudah untuk diucapkan gitu. Jadi ketika kalian read or speak out loud, kalian bakal bisa avoid kata-kata yang soundnya itu alike but actually has different meaning gitu. Ya, kayak gitu. Jadi make sure kata-kata yang kalian gunakan itu enggak yang cenderung tongue twister atau gimana. Itu berlaku banget untuk penyampaian newscasting dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia sekalipun kan. Karena penyampaian yang paling penting adalah di mana orang-orang bisa mengerti poin apa yang kita sampaikan, yang tentunya didasari oleh kata-kata yang kita pilih dalam penyampaian penyampaian berita ataupun ya segala macam bentuk komunikasinya. Dan dalam newscasting itu hal yang penting banget untuk diperhatikan ditulis ke depan gitu. Paham guys? Nah, Yang kedua, avoid passive voice. Passive voice itu teman-teman mungkin tahu ya, passive voice dan active voice itu seperti apa. Passive voice itu adalah ketika subjeknya ditaruh di belakang ya. Jadi ya gitu. A ball is kicked by a man gitu segala macam. Karena hal ini yang harus diperhatikan ya dalam newscasting gitu, karena kalau misalkan kalian mengucapkan seperti itu, jadi berita yang kita sampaikan itu enggak secara direct, enggak secara langsung kita sampaikan. Cenderungnya adalah kita malah membawakan suatu hal yang udah lampau kayak gitu. Karena kan setiap berita yang disampaikan berita yang aktual dan terjadi pada peristiwa kan. Jadi ketika kita menggunakan passive voice itu cenderung akan memberikan kesan kayak kurang tegas saja. Beda kan passive voice dan active voice ketika kita memang benar-benar langsung memberikan penjelasan secara direct tentang subjek melakukan hal ini ataupun ya semacam itu. Jadi an active voice is helps to distinguish verbs and subjects gitu. Contohnya gini, the burglar fired the gun will be so much better than the gun was fired by the burglar. Jadi langsung ditunjuk pelakunya siapa dan melakukan apa. Itu akan lebih memberikan kesan kalau misalkan berita yang kita bawakan itu benar-benar berita yang memang aktual terjadi di lapangan. Jadi itu yang perlu kalian note juga adalah hindari passive voice dalam penulisan ataupun pembuatan teks dalam newscasting. Gitu ya. Itu poin kedua yang penting. Lalu yang ketiga itu kalian harus menggunakan present tense. Nah, dalam bahasa Inggris ya, present tense gitu. Karena newscast it must sound fresh and of the moment. Jadi apa yang terjadi di lapangan kalau bisa langsung dilaporkan, di report dan diberitakan fresh gitu.
need to bring viewer into the news piece as it's unfolding kayak gitu. Jadi ketika beritanya itu udah dikumpulkan dan ditulis, dikembangkan menjadi suatu teks narasi, itu usahakan kalian mengucapkannya dalam kata-kata yang emang baru aja terjadi gitu, bukan past tense ataupun lainnya yang mungkin ambigu segala macam. Biar jadi ya itu tadi, ini align with the second point adalah avoid passive voice untuk nanti bisa memberikan kesan kalau misalnya memang berita yang disampaikan itu berita yang aktual gitu. Dan memudahkan juga tentunya bagi para pendengar untuk mencerna berita kita, karena digunakan secara present tense yang emang paling mudah untuk dipahami ya, terkait ini ngelakuin apa, kejadian di mana, kejadian kapan, dan sebab akibatnya seperti apa gitu guys. Dalam penulisan bahasa Inggris tentunya, kalau bahasa Indonesia kan tentunya itu nanti kasus yang beda lagi, karena emang ada tense yang terlalu membingungkan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris itu yang harus kita perhatikan, avoid passive voice dan menggunakan present tense untuk memberikan kesan kalau misalkan bahasa yang kita gunakan nantinya untuk penyampaian bisa dijelaskan secara jelas dan orang-orang bisa mendengarkan dan memahami secara baik juga gitu. Lebih mudah memahami gitu guys. Ya. That's third. Terus abis itu yang keempat itu ada active verbs and the grammar. Jadi verbs itu actually are the part of the speech that add lives and verb your stories gitu. Tentunya penulisan teks newscasting itu perlu banget untuk menginput segala macam hal-hal yang memang sesuai dengan penyampaian bentuk komunikasi yang baik. Tentunya ada verbs yang digunakan sesuai dengan berita yang disampaikan. Jadi verb-verbsnya itu harus menggunakan verb-verbs yang aktif juga, yang emang lebih direct, lebih memberikan penjelasan terkait hal yang emang terjadi itu sendiri gitu. Jadi penggunaan kata kerja yang emang sesuai gitu, itu nantinya juga akan memberikan kesan dan penyampaian newscasting yang lebih rigid juga. Begitu pula dengan grammar. Tentunya dalam newscasting itu kan bentuk penyampaian komunikasi yang formal banget ya. Nah, grammar ini tentunya harus diperhitungkan juga gitu dalam penulisan newscasting kalian, newscasting script kayak gitu. Dan itu kenapa ya kalau misalnya kita terjun ke dunia profesional dalam newscasting sebagai news anchor itu segala macam, tolong diperhatikan. News anchor ya itu tuh ada contoh gitu mbaknya, Mas, tolong. Iya mas. Oh iya, news anchor nyatet ya? Iya. News anchor itu ya, kalau emang terjun ke dalam dunia profesional itu ada divisinya sendiri tentunya yang Jangan apa kak, yang menulis sendiri gitu, melakukan riset dan menjabarkan riset tersebut dan menjadi bentuk tulisan teks gitu kan. Jadi emang benar-benar diperhatikan penulisannya agar nanti penyampaian itu grammatically correct, and also the verbs that they can use is actual and punctual juga kayak gitu guys. Jadi kalau kalian masih mandiri dalam mengikuti lomba newscast, perhatikan banget dalam penulisan, terutama grammar dan verbs yang digunakan kayak gitu. Baik itu kalian bisa mungkin konsul ke teman kalian ataupun practice always, ataupun menggunakan platform-platform lainnya gitu yang sekarang udah banyak bisa digunakan kan untuk mengetahui is our writing is grammatically correct or not gitu, grammarly or maybe deep L or something like that, untuk membuat sentence yang kita buat sebelumnya itu mungkin bisa di-paraphrase untuk menjadi teks bahasa Inggris yang emang baku dan formal dan sesuai dengan grammar juga. Banyak sekarang media yang bisa memudahkan kalian dalam bentuk kata-kata bahasa Inggris yang formal. Yes. Nah yang terakhir, apa ya? Yang terakhir itu careful with numbers atau careful with the data juga. Jadi kalian ketika menyampaikan berita itu tentunya kan hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Data-data yang terjadi itu juga perlu untuk kita perhatikan, dan pada itu perlu melakukan riset juga untuk mengetahui apakah yang kita sampaikan itu sesuai dengan data yang terjadi di lapangan itu juga.
Adapun yang menjadi hal lain juga yang harus diperhatikan dengan data ataupun numbers ketika kita menyebutkan angka-angka yang mungkin spesifik gitu, detail. Itu kan pengucapannya mungkin akan susah ya. Misalkan total kematian ada 1.592.300 itu kan kalau misalnya kita translate into English bakal menjadi suatu hal mungkin nggak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja mungkin kita masih bisa gitu. Ketika itu di change into English, kalau misalnya kita emang nggak fluent banget, itu nanti akan menjadi suatu hal yang mempersulit juga, memperhambat jalannya penyampaian. Intinya careful with numbers adalah dua hal. Yang pertama itu careful dengan data-data yang ingin kita sampaikan, harus risetnya sesuai dan ditulisnya juga sesuai gitu. Ataupun yang kedua adalah terkait angka-angka yang mungkin detail dan complicated juga ketika di translate ke English bakal jadi suatu data yang sulit untuk diucapkan, misalkan 1 juta bla 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 gitu. Nah, baiknya adalah kita nggak perlu untuk menulis data secara sesuai detail kayak gitu. Misalnya 1.592 gitu. Itu nggak harus detail kayak gitu, tapi adalah kita bisa menggunakan perkiraan aja gitu. Misalkan about 1.500.000 casualties gitu, jadi sekitar 1.500.000 korban. Jadi pakai perkiraan aja gitu untuk membuatkan dan mempermudah nanti penyampaiannya. Yang tentunya itu nggak bakal ngasih arti yang berbeda juga ya. Itu hanya untuk mempermudah aja, dimana nanti pengucapan pada discussing kalian itu bisa gak membuat kalian itu rumit sendiri gitu. Mulutnya untuk ngomong teksnya gitu guys. Ya ada 5 ya tadi. Apa yang Betulan dijawab. Coba itu nyatetnya apa? Yang pertama writing for kids ya. Iya benar. Sih. Ya. Jadi harus menggunakan kata yang yang gak usah ribet lah. Yang pengucapannya dan pronunciation-nya gak membuat kita belibet dan mudah untuk dipahami orang juga. Terus yang kedua itu apa tadi? Avoid passive voice. Ya, jadi harus menghindari penggunaan passive voice agar penyampaian yang disampaikan itu jelas gitu ya, dan lebih memberikan konteks yang sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Terus yang ketiga, salah. Yang ketiga use simple use present tense kayak gitu. Sama ya, align dengan poin kedua untuk memberikan kesan ataupun penyampaian yang sesuai gitu ya, dan mudah dipahami juga. Terus yang keempat apa? careful with numbers, itu nomor 5 ya? Ya, ya grammar, action verbs dan grammar. Jadi dalam penulisan itu penting banget teman-teman kalau emang masih menulis mandiri gitu ya. Menulis mandiri gitu, itu perlu riset. Apa namanya? Grammar ini harus diperhatikan banget ya. Bisa menggunakan media-media yang platform ya, DeepL itu powerful juga. Google Translate. Bisa, GPT juga bisa. Tapi jangan terlalu bergantung sama hal kayak gitu. Gunakan sebagai referensi saja ya. Sebaiknya jangan terlalu gegap. Kamus bahasa Inggris. Itu bagus, old school sekali. Tahu satu ya. Terus kalaupun mungkin nanti kalian emang ada yang berminat dan memang serius banget dalam dunia discussing secara profesional, ketika amin jadi news anchor itu ya nanti akan terbantu juga dalam divisi penulisan. Nanti kan tidak ada sendiri, kalian tinggal gimana cara memahami tulisan itu untuk disampaikan secara baik. Cuma untuk yang penulisan ini perlu juga kalian perhatikan dalam penulisan secara mandiri juga kalaupun pengen ikut lomba gitu. Terus yang terakhir adalah careful with numbers. Jadi itu ada dua hal ya, ada 2 poin. Careful with numbers-nya, careful dengan data-data yang sesuai yang disampaikan, harus sesuai dengan riset dan fakta yang terjadi gitu. Jangan sampai salah, jangan sampai
kalian itu memberikan berita yang hoax guys ya. Ini tahun depan pemilu nih. Panas nih. Jangan bahas politik ini. Iya. Itu kalian harus memperhatikan data yang terjadi. Dan poin yang kedua adalah data-data misalkan angka-angka yang detail dan rumit gitu ya. Itu ada baiknya kalian nggak perlu untuk menyebutkan data secara detail banget, misalkan 1.532.200 gitu nggak usah. Cuma dibilang 1.500 about 1.500 casualties itu segala macam itu udah cukup untuk memberikan informasi terkait korban ataupun data-data yang ingin disampaikan sesuai dengan risetnya gitu. Ya guys, mungkin itu materi dari aku ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang memang tertarik join newscasting, itu ini bakal menjadi suatu hal yang baik banget untuk kalian mengenal lebih jauh terkait dunia ya inilah talent-talent bahasa Inggris ya, karena bisa dibilang newscasting itu suatu talent yang bisa dipelajari dengan cukup mudah ya gitu. Dan bisa dikembangkan juga ke depannya gitu ya, ada prospek jelas sama newscasting gitu ya guys. Ya apabila ada yang ditanyakan, wah oke, siap. Mas siapa mas namanya mas? Perkenalkan, nama saya Grace. Grace ya. Benar mas Grace. Ya saya kan dari Mesintek ya kak. Oh iya mas. Kan saya juga baru ikut English Forum tuh di kuliah ini. Oh iya. Nah, saya boleh tanya nggak sih maksudnya waktu lomba itu newscasting itu gimana sih? Apakah kayak debat yang ada bikin case-nya dulu atau kayak speech itu kan tadi kalau nggak salah sudah bikin case dulu ya, dikasih waktu berapa menit. Kalau misalkan di newscasting itu kayak apa reporter yang udah disiapin kertasnya kita baca atau apa kita dikasih case terus habis itu kita bikin berita sendiri atau gimana kan? Oke mas Grace. Mas apa mbak? Mas Grace, oke mas Grace. Gimana sih pelaksanaan lomba newscasting gitu? Well, based on my experience ya mas Grace, aku kan ikut lomba newscasting ini baru online ya. Nah kalau metode online itu tahap untuk preliminary-nya itu kita bikin video sendiri terkait tema yang disediakan. Nanti kita bikin teks sendiri, nge-video sendiri, dan itu jangan diedit, nggak boleh ada cut segala macem, tapi masih boleh ngeliat prompter kayak gitu. Jadi tahap preliminary ini adalah tahap dimana kalian coba untuk mempersiapkan dan membuat video sebaik mungkin aja gitu tentang tema yang diberikan gitu. Setelah videonya udah kamu buat dengan kriteria dan format yang ditentukan juga dan kirim sesuai dengan deadline yang ditentukan juga. Kalau misalkan memang udah tinggal nunggu pengumuman, dan kalau misalkan masuk final, nah di final itu baru kamu dikasih tema secara impromptu gitu. Dan untuk membuat teksnya, teks newscasting itu kurang lebih kalau nggak salah 20-30 menit untuk membuat teks terkait tema impromptunya sendiri kayak gitu ya. Jadi emang final itu pressure-nya lebih besar karena emang mungkin itu ada gambaran terkait jadi news anchor profesional gitu ya, ketika ada berita up to date langsung dibuat skripnya dalam waktu yang singkat juga agar berita yang disampaikan lebih faktual gitu. Jadi kayak gitu Mas Grace terkait pertanyaannya gimana sih pelaksanaan competition newscasting, dan aku pun berikutnya yang online aja nih kebetulan Mas Grace. Mohon maaf kalau misalnya belum jawab yang offline, mungkin teman-teman di sini teman offline boleh ikut menjawab juga pertanyaan Mas Grace gitu. Mungkin itu dari saya Mas Grace, apakah sudah cukup? Cukup kak, terima kasih kak. Oh iya sama-sama Mas Grace ya. Bisa. Ya ada lagi yang mau nanya? Waduh mbak yang duluan nih yang duluan. Ya, sebenarnya perkenalkan nama saya. Perkenalkan saya Mun, saya tinggi kak. Nama kamu siapa? Mun. Mun? Iya. Oh, Mun. Saya Indit ya kak. Jadi saya mau tanya kan kalau penyampaian berita itu kan ada berita yang hard news kayak berita politics gitu-gitu kan, dan berita apa ya hard
news tuh politik, terus kayak misal berita-berita bencana itu kan hard news, terus ada yang soft news kayak misal berita kuliner. Gimana nih Kak? Berita kuliner, festival gitu kan soft news yang Kak, ada perbedaan tersendiri nggak sih Kak buat cara menyampaikannya, mungkin kayak intonasinya atau gimana gitu Kak? Oke, makasih Mbak Mun. Mbak Mun sebenarnya. Gimana sih cara penyampaian newscast terkait dua jenis newscast atau berita yang berbeda ya? Bedanya. Hard news dan soft news. Nah, tentunya intonasi yang pertama ya. Hard news itu kan terkait berita yang emang serius ya. Jadi kita mencoba untuk menggunakan berita secara formal, guys. Secara formal dengan menggunakan kata-kata yang formal juga, yang enggak informal, yang enggak menggunakan bahasa gaul gitu, dan harus benar-benar disertakan dengan fakta-fakta yang aktual gitu. Jadi mungkin bisa menggunakan mimik dengan yang sesuai juga yang formal gitu, nggak ada ekspresi yang berlebihan ataupun mungkin nggak pakai ekspresi sama sekali, flat membacakan. Nah, solusinya adalah permainan dalam artikulasi dan intonasi itu tadi. Intonasinya dimainkan untuk menekankan beberapa data-data yang penting untuk dijelaskan gitu, walaupun nggak ada mimik atau ekspresinya. Misalkan menjelaskan soal data dan korban, ya itu harus ditekankan, mungkin dikencangkan apa namanya, atau ditegaskan, terus pokoknya di highlight banget terkait misalkan korban kejadian dapat 1.500.000. Jadi harus di point out itunya ya, di highlight ketika membahas soal data-data yang penting untuk diberikan itu. Sehingga walaupun kita pesannya flat, tapi ada hal-hal yang membuat itu variatif juga dan benar-benar orang itu dirasa bisa mendengar secara fokus juga. Tentang intonasi yang kita sampaikan itu ada beberapa hal yang kita tekankan, hal-hal penting itu sendiri. Itu yang hard news ya. Kalau yang soft news itu selalu ya santai gitu. Misalkan nyeritain soal makanan tradisional Banyumas, makanan tradisional Purwokerto gitu. Mas Grace makanan tradisional misalnya Mas? Tempe Mas. Tempe. Mendoan saya suka Mas. Mendoan. Iya. Misalnya mendoan gitu. Dia kan menceritakan soal makanan tradisional. Kesannya itu berita-berita yang soft gitu, dibawakan untuk menambah trivia gitu aja gitu, fakta-fakta trivia yang udah harus serius itu untuk dibahas, nggak kayak politik apapun itu. Itu juga permainan intonasi dan penyampaiannya pun harus lebih santai juga gitu. Nah di situ boleh kamu memainkan ekspresi ataupun emosi kamu gitu. Misalkan ketika menyampaikannya itu harus santai aja gitu, gak terlalu menggunakan kata-kata ataupun nada yang tinggi gitu ya. Bisa juga menggunakan menyertakan kata-kata yang informal juga atau kata-kata gaul gitu. Agar, nah kalau misalkan hardness itu poinnya untuk membuat pembicara benar-benar fokus mendengar. Nah kalau yang soft news itu fokusnya adalah gimana membuat pembicara merasakan apa yang kita rasakan soal ekspresi kita ketika membawakan berita itu, misalkan dalam ekspresi happy gitu segala macam ataupun excited gitu. Nah jadi gimana intonasinya dimainkan untuk mungkin menggunakan nada yang lebih cheerful gitu segala macam. Nah, gitu untuk perbedaan dalam penyampaian hard news dan soft newsnya Mbak. Baik, cukup, makasih banyak Mas. Iya, sama-sama. Ya, ada yang nanya lagi? Tuh Mbak yang Ya, mungkin perkenalan ulang, saya Sniwiu. Perwakilan dari BEM. kita mendamping Mbak. Kalau boleh tahu Masnya udah pernah ikut lomba newscasting di mana aja? Oke, udah. Aku ikut lomba newscasting itu yang tingkat save aja nih, gitu sekali ya, save BTL. Terus yang dua per second. Terus yang tingkat nasional itu 2, yang dari Mercu Buana dan dari JEC kemarin. Tapi sayangnya sakit gitu. Gimana ceritanya nih Mas? Gak apa-apa Mas, kita di sini semua super apa?
Udah masuk final tapi saya diare. Sumpah. Karena diare nggak masuk nggak jadi final. Gak jadi final gitu guys. Ya. Diare. Cukup apa namanya? Cukup Diare? Iya. Diare. Udah. Gak bisa nanti nggak bisa fokus kalau kayak diare. Coba masih nggak? Bisa. Yang pengen berita lebih berat-berat gimana? Ada tahunnya mas. Iya. Enak kan? Yang Jeko juga itu masuk final nggak? Enggak masuk final ya Jeko. Yang Mercubuana masuk final tapi sayangnya itu. Cuma ya itu one of two memorable experience dan bermanfaat juga gitu, dan mungkin teman-teman bisa lebih dari saya gitu mengikuti banyak perlombaan karena banyak perlombaan juga sekarang yang secara hybrid dilakukan, gak cuma offline, online juga banyak gitu. Kalau emang teman-teman berminat banget di newscasting gitu ya, gitu, kalian bisa mulai belajar sekarang, gak cuma dengan nanti menonton video saya, banyak video-video lainnya juga yang bermanfaat gitu untuk membawa pesan gitu ya. Jadi gitu Mbak Cimiwil atas jawabannya. Mau nanya lagi. Oh boleh Mbak Cimiwil. Tips dan trik dari Mas kalau misalnya mau lomba tuh persiapannya berapa lama dan latihannya tuh kayak gimana? Oh gitu ya. Kalau untuk aku sendiri persiapan berdasarkan pengalaman aku kemarin itu kan emang udah tahu ikut lomba itu mungkin sekitar sebulan atau mungkin sebulan kurang ya gitu. Nah dari situ biasanya itu tema itu baru dikasih itu antara seminggu atau mungkin menjelang ke technical meetingnya. Karena di situ nanti baru ada periode untuk pengumpulan. Jadi persiapannya itu ketika emang persiapan yang berintens ya, ketika emang apa namanya tema udah diberikan dan preliminary. Tapi sebelum itu mungkin yang aku lakukan sendiri adalah gimana aku mungkin nonton video-video terkait newscasting ataupun yang emang langsung secara profesional nonton orang baca berita gitu, karena itu helpful banget daripada kalian mungkin bukan maksudnya mendiskreditkan orang-orang yang ikut lomba ya, tapi itu mungkin bermanfaat. Tapi ketika kalian memang langsung terjun untuk nonton yang baca berita gitu sih yang itu segala macam, itu nanti bakal langsung benar-benar kebawa metode yang dia gunakan kayak gitu untuk kalian terapkan gitu. Jadi kurang lebih ya preparationnya ya sebulan lah gitu untuk benar-benar matengin intonasinya gitu segala macam, biar nanti ke depannya kalau misalkan amin-amin keterima dan lanjut ke final session itu kalian udah terbiasa dan udah persiapannya cukup lama juga gitu. Jadi sebulan itu untuk latihan banyak-banyakin referensi video dan juga latihan sendiri, dan kan ada penulisan juga mandiri ya, jadi gitu untuk tips. Dan untuk tips terkait penulisan kalau dari aku sendiri sebenarnya simple aja ya. Kalian jangan terlalu banyak pakai apa namanya referensi di internet. Gunakan referensi itu untuk sebagai bentuk bacaan aja. Jangan kalian copy paste kayak gitu. Cobalah untuk membuat apa namanya tulisan-tulisan yang raw dulu, yang kasar dulu, sesuai apa yang ada di pikiran kalian itu aja. Bisa dimulai dari pembukaan dan penutupannya juga. Konten-konten nanti bisa cari dari referensi lain gitu. Dan kalau misalkan emang pengen mencoba biar lebih beragam kata-katanya, bisa tadi aku bilang lewat platform-platform yang mendukung kayak DeepL ataupun platform-platform lainnya untuk bisa memparaphrase writing script kita jadi lebih menarik kayak gitu. Itu Mbak Cini. Terima kasih Mas jawabannya. Ya, terima kasih juga. Terima kasih teman-teman Mau rujak kan? atas boleh atas kehadirannya. Ada lagi. Atas kehadirannya dan sudah memperhatikan ya materi yang saya berikan. Terima kasih juga atas pertanyaannya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Dan jangan lupa kalau kalian berminat ikut newscast, mulailah belajar dari sekarang. Simple kok newscast guys ya, cari-cari follower. Mungkin itu dari saya ya. Atlas Jurnalis guys ya. Waduh. Jangan lupa terus pantengin Set Unsut untuk video-video talent menarik lainnya yang bisa kalian saksikan langsung di YouTube Set Unsut, atau jangan lupa juga di follow akun-akun sosial media Set Unsut, ada di Instagram, TikTok, pokoknya semuanya lengkap guys. Dan
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Ya.